Indonesia Prabowo Subianto dan juga Gibran kawan-kawan. Selamat Hari Buruh Internasional atau May Day tanggal 1 Mei hari ini. Iya, kepada teman-teman buruh, saya ucapkan selamat libur dan memperingati Hari Buruh Sedunia. Berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Buruh hari ini. Salah satunya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan Hari Buruh Sedunia kepada teman-teman buruh yang hari ini merayakannya. Dan tidak luput dari kamera bahwa terdengar sayup-sayup dari orator, nama Gibran juga disebut-sebut. Suka banget nih sama Gibran nih. Padahal dilantik juga belum. Nama Gibran ikut dibawa-bawa dalam aksi damai demo buruh hari ini. Ada aja. Oke, simak videonya. Saya, Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya. Agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi Om. Namo Buddhaya. Ya, itu adalah ucapan selamat Hari Buruh Sedunia dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Harapannya adalah, ya, kita bersama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045 ini bersama-sama seluruh komponen bangsa ini dan berkali-kali dilakukan, dihimbau dan diajak oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Termasuk buruh-buruh komponen masyarakat yang sangat penting untuk bersama-sama kita menuju Indonesia Emas. Ya nggak ada buruh, gimana investasi masuk juga. Tapi tentu semuanya harus balance, harus seimbang antara pengusaha dengan buruh. Ya, karena pengusaha kan ada hitung-hitungannya juga untuk bisa jual produknya dibanding dengan kos yang dikeluarkan. Komponen salah satunya adalah gaji buruh. Dan harapan saya adalah mudah-mudahan teman-teman ini gerakannya benar-benar aksi damai murni, benar-benar murni buruh, tidak ditumpangin oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Rasa pesimisme terhadap pemerintahan yang akan datang, padahal dilantik aja belum. Nah, ini saya khawatir ada penyusupan di sana. Mudah-mudahan tidak, namanya juga kekhawatiran. Seperti apa videonya Gibran disebut-sebut dalam orasi? Simak video sampai tuntas. Kenapa saya tergabung di dalam FPIA? Karena saya salah satu bukan bagi Indonesia. Rakyat yang ada di Dewan terjamin pada perlindungan sosial. Tapi apa yang terjadi pada kita? Jangankan upah, perlindungan sosial. Tahun terakhir kita akan aksi di Istana Negara yang ada di Jakarta. Karena infonya tahun depan akan pindah ke IKN. Pekerja, selamat May Day 2024. Hidup buruh! Hidup perempuan! Jelas ada pekerja belum diakui pengakuannya bahwa dia adalah pekerja oleh rakyat ini, oleh pemerintah Indonesia. May Day kali ini mengangkat dua isu utama. Satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dua, HOS TUM. HOS, hapus outsourcing. TUM, tolak upah murah. Keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam 5 tahun terakhir mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Yang dialihkan saat ini adalah jalan yang menuju ke Patung Kuda, di mana nanti
dari Budi Kemuliaan akan kita alihkan nanti menuju ke arah Tanah Abang. Selanjutnya untuk Jalan Tamrin juga nanti akan ada penyekatan di Pekerja rumah tangga Indonesia. Kawan-kawan, hari ini adalah hari buruh sedunia. Tetapi kita menyaksikan bagaimana kemudian gerakan di Indonesia terbelah. Saat perempuan mengekspresikan suara dan kepentingannya, ada yang begitu besar menyalahkan musik di belakang sana. Kawan-kawan, apakah kita membutuhkan gerakan yang lebih besar untuk menumbangkan oligarki dan juga kepentingan-kepentingan investasi di Indonesia? Kawan-kawan, persoalan buruh adalah kebijakan dan sistem struktural di Indonesia, di mana hari ini negara yang sangat patriarkis lebih mementingkan kepentingan investasi melalui proyek-proyek investasi energi, proyek infrastruktur, dan juga bicara bagaimana kemudian mereka tidak hanya menghancurkan lingkungan hidup, tetapi juga mengakibatkan feminisasi kemiskinan bagi perempuan buruh. Betul atau tidak, kawan? Betul atau tidak, kawan-kawan? Apakah kita masih semangat? Kawan-kawan, gerakan buruh di Indonesia membutuhkan gerakan interseksionalitas, kawan-kawan. Persoalan buruh perempuan tidak terlepas pada secara struktural. Artinya, kekuatan perempuan juga menjadi kekuatan sosial di Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita akan dihadapkan pada rejim yang lebih represivitas, kawan-kawan. Kita akan dihadapkan pada rejim yang oligarkis, pada rejim yang dinasti hari ini. Mereka kemudian mengukur demokrasi dan juga mengukur hukum di Indonesia melalui bagaimana terpilihnya Prabowo Subianto dan juga Gibran, kawan-kawan. Kawan-kawan, ke depan kita akan mengalami tantangan yang hebat. Kita akan mengalami situasi yang berlapis, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini yang aksi bukan hanya di sini, di Jakarta, tetapi ada juga di Makassar, ada juga di Lampung, ada juga di Sumbawa, ada juga di belahan daerah lainnya, kawan-kawan. Kita menyuarakan persoalan yang sama. Kita menuntut hak kita sebagai buruh perempuan, di mana sampai hari ini negara belum memberikan hak-hak kita secara utuh. Negara belum mengakui, negara belum kemudian mampu melindungi hak-hak kita secara utuh. Hidup perempuan! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Hidup perempuan Indonesia! Hidup! Hidup buruh Indonesia! Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Kita langsung aja ya teman-teman, karena waktunya agak terbatas dan teman-teman dari berbagai elemen lain juga akan melaksanakan aksi di sini. Jadi kita lanjutkan ke Ibu Neneng, Bu Neneng dari LBH Jakarta dan Kampung Bayam. Ibu Neneng, Bu Neneng silakan. Bu Neneng akan berorasi di bawah, tolong disimak ya teman-teman. Waktunya mungkin boleh disesuaikan ya Ibu, terima kasih ya. Selamat siang kawan-kawan buruh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana hari ini negara yang sangat oligarkis, negara yang sangat patriarkis, lebih mementingkan kepentingan investasi melalui
betul dan juga bicara bagaimana kemudian mereka tidak hanya menghancurkan lingkungan hidup, tetapi juga mengakibatkan feminisasi kemiskinan bagi perempuan buruh. Betul atau tidak, kawan-kawan? Betul atau tidak, kawan-kawan? Apakah kita masih semangat? Kawan-kawan, gerakan buruh di Indonesia membutuhkan gerakan interseksionalitas, kawan-kawan. Persoalan buruh perempuan tidak terlepas adalah persoalan di negara ini secara struktural. Artinya, kekuatan perempuan juga menjadi kekuatan sosial di Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita akan dihadapkan pada rejim yang lebih represivitas, kawan-kawan. Kita akan dihadapkan pada rejim yang oligarkis, pada rejim yang dinasti hari ini. Mereka kemudian mengubur demokrasi dan juga mengubur hukum di Indonesia melalui bagaimana sepertinya Prabowo Subianto dan juga Gibran, kawan-kawan. Kawan-kawan, ke depan kita akan mengalami tantangan yang hebat. Kita akan mengalami situasi yang berlapis, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini yang aksi bukan hanya di sini, di Jakarta, tetapi ada kita menyuarakan persoalan yang sama. Kita menuntut hak kita sebagai buruh perempuan, di mana sampai hari ini negara belum memberikan hak-hak kita secara utuh. Negara belum mengakui, negara belum kemudian mampu melindungi hak-hak. Mobil pribadi untuk ke sebelah kiri. Para kasih tim sweeper yang terus komunikasikan dengan kawan-kawan KPBI. Ini terhalang sama mobil-mobil pribadi ini. Makanya atur Mokom Karawang agar bisa bergabung kepada kita karena di belakang ada 6 Barak Asbi sisir agar dibukakan jalan untuk Mokom. Ada 16 bis dan Mokom 1 di belakang. Pastikan kosong dulu agar masa yang di belakang KPBI dan Karawang. Udah bagus kok tadi Barak Asbi sama masa aksi. Oke, Barak Asbi bisa balik lagi. Barak Asbi, kawan-kawan Barak Asbi. Tolong dong untuk Bapak kepimpinan kepolisiannya. Kalau kita cermati, ada yang lucu juga sih bahwa kekhawatiran yang tinggi oleh para pendemo ini adalah bila tahun depan sudah pindah ke IKN. Ada-ada aja nih. Nanti kalau udah pindah ke IKN, demonya gimana ya katanya? Nah, Iqbal, ini lu perlu merancang demo untuk tahun depan nih, Iqbal. Kalau udah pindah ke IKN gimana mobilisasinya? Ya sewa apa ya? Kalau nggak pesawat ya kapal laut gitu. Kalau kapal laut sih yang kapasitasnya besar kan.
Lawit, KM Lawit, Kelimutu, Sirimau, apalagi tuh yang gede-gede itu. Ya, sebagian diberangkatkan dari Jakarta, dari Semarang, sama dari Surabaya. Nah, itu banyak itu pesertanya pasti. Karena kan sambil jalan-jalan. Lumayan kan, setiap ada May Day, ada agenda tahunan, jalan-jalan ke IKN. Ngapain demo katanya? Tidak ada kekhawatiran, ya. Ini juga dirasakan oleh lembaga sosial masyarakat yang lain. Kekhawatiran nanti kalau sudah IKN pindah, gimana demonya ya? Mungkin ya. Salah satu sebab Anies dan kelompoknya menolak IKN, dan nanti kalau dia jadi itu IKN di stop, tidak dilanjutkan. Pertimbangannya mungkin salah satunya itu kali. Jadi curiganya kan ke sana. Demo IKN di sana gimana ya? Teriak-teriak di sini di Jakarta, presidennya di sana, menteri-menterinya di sana, ya, departemennya semua di sana, DPR RI-nya di sana. Gimana ya? Teriak-teriaknya gitu. Siapa yang dengerin itu ya? Oke, kawan-kawan buruh yang masih ada di lapangan, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap selamat kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.